Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi hari ini kita kembali datang boleh streaming di online untuk acara kebaktian di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita bersama-sama bersaat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Mazmur 92 ayat kedua. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turun atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyi nyanyian KPPK nomor 10. Nobatkanlah Raja, Yesus sebagai Raja kita. Bangunlah jiwaku
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan masih memberkati kami. Kami masih memiliki kekuatan untuk boleh tetap melakukan segala kegiatan kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan dari hari ke hari memberkati kami di dalam keadaan kesulitan ekonomi, di dalam kesulitan usaha, di dalam begitu khawatirnya penularan COVID-19 setiap manusia yang ada di dalam dunia. Tetapi bagi kami yang memiliki iman, bagi kami yang tahu bahwa Tuhan ada penyertaan terhadap kami, maka disitulah kami betapapun susahnya kami dapat boleh merasakan gandengan Tuhan di dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan di dalam hidup kami begitu besar. Bapak, biarkanlah kami dari hari ke hari ada terjadi perubahan hidup. Dari kehidupan kami yang lalai, yang tidak tahu bagaimana kami mendapat berkat Tuhan, kami dapat boleh pada hari ini merasakan anugerah Tuhan. Tuhan berkati acara kebaktian streaming ini. Tuhan berkenan memberkati, ada kuasa roh yang bekerja, sehingga setiap apa acara ini, baik nyanyian maupun pujiannya, semua adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati yang akan menyampaikan firman-Mu, Evangelis Krosi. Tuhan berkenan memberkati apa yang akan disampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, biarkanlah kami dapat boleh menyiapkan hati kami. Berkati kuasa Roh Kudus-Mu di dalam rumah kami masing-masing, supaya di rumah ini kami boleh bersama-sama dengan anak, istri, maupun menantu, maupun cucu-cucu boleh bersama-sama ikut streaming di dalam acara kebaktian ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tahu bahwa di saat pandemi ini banyak yang berkata, sekarang agak lesu ya. Kenapa ya? Sebab kita tidak langsung ke gereja, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan jemaat-jemaat yang lain. Ibadah di rumah kelihatannya begini-begini saja. Sehingga iman kita agak lesu kelihatannya. Ada yang mengeluhkan demikian. Bukan itu saja.
di saat pandemik ini banyak yang berkata, wah sulitnya dengan usaha kita, pekerjaan yang harus banyak yang di PHK, bahkan anak-anak sekolah harus streaming di rumah. Mereka sangat repot, membuat mereka ini tidak bisa konsentrasi untuk keluarga, sehingga banyak masalah yang membuat mereka itu menjadi lesu di dalam iman mereka. Tetapi saudara pernah bertanya, pernahkah saudara memohon kepada Tuhan membangkitkan jiwa kita yang lesu, supaya jiwa yang tadinya kita lesu, kita memohon Tuhan berkenan memberi kemenangan dalam jiwa yang lesu ini, mengalahkan segala kuasa iblis, mengalahkan segala kekecewaan dalam hidup kita. Kalau ada semangat dalam hidup kita, itu berasal daripada Tuhan Yesus yang memberikan pada kita. Kita mengharapkan Roh akan menyertai kita untuk membangkitkan jiwa yang lesu. Kita akan menyanyi, bangunkan jiwaku yang lesu. Datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah Roh-Mu di hatiku, membakar menghapus dosaku. Kuasa anugerah-Mu bekerjalah, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah roh kebangunanmu, agar supaya ku senanglah. Beriku kuasa kemenangan, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh Roh Kudus datang dan berkuasalah. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan Roh Kudus jiwaku datang yang dan lesu. berkuasalah. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca responsoria yang diambil di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat ke-1 hingga ayat ke-11. Filipi pasal 1 ayat ke-1 hingga ayat ke-11.
Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. bersama-sama penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mempersilakan jemaat duduk. Kita akan bersama-sama menyanyi KPPK 322, ke tempat yang lebih tinggi. Ke tempat yang lebih tinggi, bagaimana di saat-saat kita mengalami persoalan, di saat-saat kita mengalami kekecewaan, tetapi nama Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sebab kita utamakan hal yang paling tinggi untuk Tuhan. Kita menambahkan Tuhan adalah yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Meskipun kita lemah, kita menempatkan Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita menyanyi. Jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Hatiku takut, Hatiku takut dan gentar. Dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, Tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi.
lebih tinggi. Ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Diangkat ke angkasa, masuk surga, indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku, dalam iman ku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih Tuhan tinggi. tegakkan kakiku, Tuhan tegakkan kakiku, dalam iman ku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat Tuhan yang tegakkan lebih kakiku. tinggi. Tuhan tegakkan hatiku, dalam iman ku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat Lebih tinggi ku merindu. lebih tinggi ku merindu ke tempat yang Lebih tinggi ku merindu. lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Kita akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh Evangelis Rosi pada minggu hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, baik engkau yang ada di rumah ataupun di tempat lain, kiranya damai sejahtera Allah menyertai dimanapun engkau berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara tentang damai di tengah-tengah pandemi ini, saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah, betul ya? Bagaimana kita bisa damai sementara tekanan hidup semakin berat? Kita melihat ya, akhir-akhir ini oleh karena pandemi banyak sekali krisis yang terjadi ya. Mulai dari krisis ekonomi secara global mendunia. Lalu negara kita juga terkena dampaknya. Lalu krisis itu menjalar masuk ke dalam keluarga. Terakhir ini saya mendengar ada sebuah informasi bahwa ada sepasang suami istri bercerai hanya karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Ada konflik-konflik di dalam keluarga hanya karena masalah penghidupan, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi masalah konflik antara orang tua dan anak karena masalah pengasuhan, karena masalah pendidikan anak. Karena selama pandemi ini sekolah sudah dibawa ke rumah. Akhirnya apa? Orang tua yang tidak pernah jadi guru tiba-tiba harus jadi guru, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ada banyak sekali ribut di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara, yang lebih fresh lagi yang terjadi terakhir-terakhir ini kita lihat gitu ya. Ada demo di beberapa kota, terjadi pengerusakan, terjadi pelemparan. Kita melihat semua hal ini menimbulkan rasa tidak aman di hati kita. Kenapa? Kita mau kemana-mana kita was-was, ya kan? Mau menjalankan usaha pun kita was-was. Kenapa? Karena demo-demo seperti itu juga sedikit banyak mempengaruhi perekonomian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sekeliling kita akhir-akhir ini, rasanya untuk bisa mendapatkan damai itu sangat sulit, betul ya? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, namun hari ini saya ingin mengatakan kepada kita sebagai anak Tuhan, dalam kondisi seperti ini pun kita masih tetap bisa damai. Amin. Mengapa? Karena damainya anak-anak Tuhan tidak dipengaruhi oleh masalah yang kita hadapi, beban berat, persoalan yang kita hadapi, atau masalah yang ada di sekeliling kita atau negara kita. Tidak. Damai kita lahir dari iman kita akan janji Tuhan. Amin.
janji Tuhan bahwa Ia akan memelihara kita, Ia akan menjaga kita, Ia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia akan melindungi kita sampai akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa hidup kita itu sebenarnya memang kenyataannya tidak akan pernah lepas dari yang disebut dengan masalah, yang disebut dengan tekanan hidup, yang disebut dengan persoalan-persoalan. Kita tidak akan mungkin lepas dari itu. Selama kita bernafas, kita pasti akan melewati hal-hal seperti itu. Dan itu yang disebut dengan proses kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu hari ini saya mengajak kita ingin merenungkan ya satu bagian firman Tuhan yang sangat indah, yang akan menolong kita untuk tetap kuat menjalani proses hidup kita dan menang melewati proses yang harus kita jalani. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita mengingat gitu ya, 2 minggu berturut-turut Pendeta Henry menyampaikan firman Tuhan yang begitu menguatkan, yaitu dari kitab Matius ya, dikatakan bahwa hidup kita harus dibangun di atas dasar fondasi yang kuat gitu ya, sehingga kita dapat menghadapi badai hidup ini dan kita menjadi seorang pribadi yang lebih luar biasa yang bisa dipakai oleh Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa, satu tokoh yang telah menang terhadap badai kehidupannya. Siapakah dia? Saya mengajak jemaat bersama-sama membuka di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-50 ayat 19 sampai ayat 21. Kitab Kejadian pasal 51 ayat 19 sampai 21, di situ berbunyi demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, siapa Yusuf itu? Saya percaya kita semua kenal ya, tahu kisah Yusuf. Yusuf di dalam bacaan yang kita baca tadi adalah seorang yang sudah memiliki kondisi kehidupan yang sangat baik. Ya, kalau kita lihat di sini, Yusuf adalah seorang yang sangat mapan secara ekonomi, betul ya? Karena dia katakan dia akan menanggung makan kakak-kakaknya, bahkan anak-anak dari kakak-kakaknya. Lalu dia juga bukan hanya memiliki kekayaan yang luar biasa yang bisa memelihara keluarganya. Dia adalah seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, kalau kita baca di kitab yang sebelumnya atau di ayat yang sebelumnya maksud saya, dia memiliki kedudukan bahkan nomor 2 ya, orang terpenting di Mesir gitu ya. Hanya satu yang sangat istimewa yang saya lihat dari Yusuf, dia bukan hanya kaya, dia hanya bukan memiliki kedudukan, memiliki kehormatan di tengah-tengah negeri Mesir, tetapi dia juga adalah seorang humble. Kalau kita lihat di sini Yusuf seorang yang luar biasa, betul? Kita mungkin kagum dengan pribadi Yusuf. Seorang yang kaya, seorang yang hebat, punya kedudukan, humble lagi gitu ya. Wah, ini adalah orang yang perfect. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah hal itu terjadi begitu saja? Saya rasa tidak ya. Kalau saya lihat pengalaman hidup Yusuf, betul-betul selama masa mudanya dia adalah seorang yang sangat susah gitu ya. Selama masa mudanya dia termasuk orang-orang muda yang tidak dapat menikmati hidup seperti anak-anak muda sekarang ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan asik banget gitu ya, sekali duduk pegang HP gitu ya. Orang tua panggil kadang-kadang nggak dengar. Kenapa? Karena fokus dengan HP. Tetapi Yusuf adalah seseorang yang betul-betul di masa mudanya dilewati dengan kesusahan ya.
proses hidupnya adalah proses yang sangat berat. Nah, apa saja yang dialami, proses apa saja yang dijalani oleh Yusuf dari masa mudanya sampai ia mencapai puncak kejayaan seperti yang bisa kita baca di kitab Kejadian bagian terakhir gitu ya. Paling tidak di sini saya ingin merangkumkan bagi kita semua, ada 4 proses yang dilewati oleh Yusuf. Yang pertama, dia harus melewati apa yang disebut dengan proses penolakan dan dibuang. Bapak Ibu Saudara, yang namanya ditolak, dibuang itu tidak menyenangkan, betul nggak? Siapa yang ingin ditolak dan dibuang? Nggak ada ya. Tetapi itulah yang dialami oleh Yusuf ketika dia masih berumur belasan. Saudara-saudaranya menolak dia, membuang dia, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rasa ini adalah pengalaman yang pahit ya. Lalu yang kedua, proses yang dialami oleh Yusuf adalah proses direndahkan. Nah, ini juga adalah proses yang tidak menyenangkan. Dianggap tidak bernilai, dijual sebagai seorang budak. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mau cari pembantu susah ya. Kalaupun kita punya pembantu, banyak juga yang membuat kita susah, betul nggak? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat Yusuf harus melewati satu proses direndahkan, ya, dijual, ya, dianggap tidak berharga, dijual untuk menjadi budak. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti Yusuf tuh betul-betul tidak dianggap oleh keluarganya, oleh saudaranya sendiri. Lalu proses yang berikutnya, dia juga harus melewati proses difitnah dan dipermalukan di tempat di mana dia setia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bekerja di satu tempat, lalu di sana saudara difitnah, dipermalukan, perasaannya seperti apa? Nah, itulah yang dirasakan oleh Yusuf gitu ya. Yang keempat, proses dilupakan. Wah, ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya banyak di antara kita juga mungkin mengalami hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang serupa ya, di mana kita pernah menolong orang lain, tetapi orang itu tidak mengingat kita dan melupakan kita di masa kesusahan kita. Itulah yang dialami oleh Yusuf ya. Melewati proses penolakan, dibuang, direndahkan, difitnah, dipermalukan, dilupakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang sangat istimewanya, yang mungkin tidak difahami, dimengerti oleh Yusuf, justru proses-proses yang menyakitkan itu adalah tahapan-tahapan di mana Allah sedang menggiring Yusuf sampai pada istana Firaun gitu ya. Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita lihat proses yang dialami Yusuf itu bukanlah proses yang sebentar ya. Saya percaya itu berjalan selama puluhan tahun. Kenapa? Karena ketika Yusuf sampai di istana Firaun, dia adalah seorang pria yang dewasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu apa yang membuat Yusuf begitu kuat, begitu teguh di dalam menjalani proses yang menyakitkan seperti itu ya? Apakah dia mengeluh? Tidak ya. Alkitab tidak pernah mencatat sekalipun Yusuf itu mengeluh gitu ya. Tetapi justru Alkitab mencatat hal-hal yang positif dari Yusuf supaya kita bisa belajar dari dia, supaya kita boleh menjadi seorang yang kuat, seorang yang teguh, seorang yang berkarakter melewati proses kehidupan yang tidak mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kekuatan Yusuf sehingga ia tetap bertahan di dalam proses yang menyakitkan ya, dan akhirnya muncul menjadi seorang pemenang gitu ya. Di sini ada 3 rahasia Yusuf gitu ya. Yang pertama Yusuf adalah orang yang setia di dalam menjalani prosesnya. Saya katakan dia setia menjalani prosesnya, kenapa? Karena satu, dia tidak pernah mengeluh gitu ya. Alkitab tidak pernah mencatat dia mengeluh. Yang kedua, walaupun di dalam kondisi yang rendah, walaupun di dalam kondisi seorang budak, dia tetap bertanggung jawab. Dia tetap melakukan tugasnya, kewajibannya dengan baik. Sehingga apa? Sehingga Alkitab mencatat bahwa dia menjadi kesayangan bagi tuannya. Jadi waktu Yusuf menjadi seorang budak dalam kondisi rendah,
dia tetap setia. Dia tidak pernah berkata, aku kalau di rumah papaku aku disayang, aku bisa makan cukup, aku bisa minum cukup, aku diberikan jubah yang indah. Tidak. Tetapi dikatakan dia bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan baik, dan Allah memberkati semua pekerjaan tangannya, sehingga dia mendatangkan kasih sayang dari tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menjalani proses dalam masa yang rendah, dalam masa kesukaran itu nggak gampang, ya. Itu butuh komitmen untuk bertahan, gitu ya. Nah, banyak orang saat ini waktu susah tidak bisa menerima kenyataan. Akhirnya apa? Setiap hari mengeluh, gitu ya. Setiap hari bersungut-sungut. Ingat pada kejayaan masa lalu. Hidup kita tidak selalu di atas. Hidup kita kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi kita juga harus ingat, ketika kita di bawah, kita tidak selamanya di bawah. Oleh karena itu, selama ada di bawah, ikuti masanya, ikuti waktunya, ikuti jalannya. Kalau roda kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, bentuknya bulat ya. Kalau kita di bawah sakit nggak? Oh sakit, kenapa? Karena ditekan dari atas, betul nggak? Sakit, tidak menyenangkan. Dan banyak orang yang gagal di situ. Tetapi anak-anak Tuhan bukan orang-orang yang seperti itu. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Ya, walaupun di bawah, di dalam kondisi yang paling tidak menyenangkan, dia tetap setia. Setia menanggung sakitnya, setia menanggung susahnya, setia menanggung deritanya. Dan dia bertanggung jawab. Akhirnya apa? Akhirnya kesetiaan itu mendatangkan penghiburan, paling tidak ada kasih sayang dari orang-orang sekitar yang boleh dia rasakan. Itu yang dialami oleh Yusuf, gitu ya. Dia setia menjalani proses yang sulit, gitu ya. Yang kedua, Yusuf setia dengan Allah yang ia percayai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setia di saat kita punya segala-galanya gampang, gitu kan? Walaupun ada juga yang sudah enak hidupnya melupakan Tuhan, ada. Tetapi kalau setia di saat segalanya tercukupi, ya diminta untuk melayani, oke aja, karena segala sesuatu udah dicukupkan, udah tidak memusingkan untuk mencari lebih, gitu kan. Lalu menolong orang oke, gitu ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya di dalam sulit, di dalam masa sulit, apakah orang bisa tetap setia kepada Tuhan? Banyak orang gagal di situ. Kenapa? Karena tidak tahan, gitu ya, tidak tahan uji. Kita lihat Yusuf di sini setia dengan Allahnya, ya. Ketika dia ada di bawah, dia digoda untuk apa? Untuk mencari, mendapatkan kenikmatan yang lain, gitu kan? Tetapi Yusuf berkata, masakan aku bisa mengkhianati Allahku? Coba indahnya kata-kata Yusuf ini. Di tengah susahnya, di tengah kondisinya sebagai budak, dia masih tetap bisa mempertahankan imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat kita susah, kita seringkali digoda untuk apa? Untuk mencari pertolongan dari tempat yang lain. Betul? Kita mulai mutar otak, gitu ya, otaknya diputar-putar sampai pusing, gitu kan? Bayangkan otak diputar, gitu ya. Apa nggak pusing? Ya pasti pusing, betul nggak? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu kita putar otak, kita mulai mencari solusi, jalan pertolongan dari pihak lain. Tapi Yusuf tidak. Walaupun godaan datang, dia berani berkata tidak. Itulah integritas imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita di dalam kesusahan kita, di dalam kondisi terendah hidup kita, kadang kita diuji, ya, dicobai, digoda untuk mencari pertolongan lain. Tetapi Yusuf mengingatkan kita, mengajar kita supaya kita tetap setia. Kenapa? Karena di dalam kondisi yang rendah, ketika kita setia, ada kekuatan yang dari atas yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita, yang akan mengcover kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Yusuf bisa tetap kuat bertahan? Ada akhirnya menjadi seorang pemenang di dalam proses perjalanannya yang sulit. Di sini saya menemukan
Ini adalah rahasia yang paling kuat menurut saya gitu ya. Yusuf adalah seorang yang berfokus pada janji Tuhan gitu ya. Di dalam sepanjang hidupnya dia ingat janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan bagi kehidupan Yusuf? Kalau kita lihat cerita di awal-awal kisah Yusuf, dikatakan dia diberikan mimpi ya. Apa mimpinya? Mimpinya bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin bagi keluarganya, seorang pemimpin bagi orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu terjadi jauh sebelum dia berhasil gitu ya. Dan kalau kita lihat begitu banyak penderitaan yang Yusuf alami, mungkin Yusuf bisa lupa ya dengan janji Tuhan itu ya. Tetapi saya percaya Yusuf tidak lupa ya. Dia pasti ingat. Kenapa? Karena dia ingat, maka dia setia. Dia yakin bahwa janji Tuhan bagi hidupnya akan digenapi. Itu sebabnya dia bertanggung jawab di masa-masa kesukarannya. Dia setia menjalani masa-masa sulitnya. Dan dia tidak meninggalkan Tuhan, sekalipun di dalam perjalanan kesulitan itu dia punya kesempatan untuk merasakan kenikmatan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita Tuhan juga berjanji gitu ya. Tuhan bukan hanya berjanji kepada Yusuf untuk menjadikan dia seorang pemimpin gitu ya. Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa kita akan dijadikan seorang pemimpin ya. Kita akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Kita akan diangkat, bukan diturunkan. Artinya apa? Selama hidup kita berjalan di dalam Tuhan, setia di dalam proses kehidupan kita, di dalam suka duka, masalah, jatuh bangun kehidupan kita, kalau kita setia, Tuhan katakan apa? Aku akan mengangkat engkau ke atas dan aku tidak akan membuat engkau turun. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak mungkin dipermalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu di tengah-tengah pandemi ini mungkin kita sebagian mengeluh ya. Ada yang mengeluh bisnisnya lesu ya. Ada yang mengeluh tidak punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mengeluh ini, mengeluh itu, Bapak Ibu Saudara. Di saat-saat seperti ini boleh kita katakan kita ada di dalam proses yang sulit ya. Tetapi di dalam proses yang sulit ini iman kita diuji ya. Apakah kita bisa tetap setia atau tidak? Tuhan katakan kalau engkau setia, aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lebih suka mahkota ya kan? Suka mahkotanya tapi tidak suka prosesnya. Suka menjadi diangkat ke atas tapi tidak suka proses menuju ke atas. Kadang-kadang kita suka jadi kepala tetapi tidak mau mengikuti proses menjadi ekor. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Tuhan mau menolong kita, kita menghalangi masa-masa sukses kita. Kita menghalangi masa jaya kita seperti yang Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, badai apapun yang kita alami saat ini, mari kita bangun diri kita di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Mari kita bercermin kehidupan dari Yusuf gitu ya. Mari kita lihat seperti Yusuf melewati prosesnya dengan setia. Mari kita juga mau melewati proses hidup kita yang sulit dengan setia. Seperti Yusuf setia kepada Tuhan, dia tidak lihat kiri, lihat kanan, tapi lihat ke atas Allah sumber pertolongannya yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Mari kita belajar dari Yusuf, tetap setia kepada Tuhan kita. Tuhan yang memberikan janji kepada kita bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak dan dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Lalu kita juga ingat bahwa Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Artinya apa? Tuhan akan terus mengangkat hidup kita lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Sehingga apa? Sehingga kita mencapai titik di mana rencana Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Ketika kita sampai di titik itulah baru kita bisa berbicara
tentang kuasa dan mukjizat Tuhan yang begitu nyata, begitu real di dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Hendrilo minggu lalu. Dikatakan orang yang kuat gitu ya, orang yang membangun dirinya di atas batu. Ketika dia menang, dia dapat menolong orang lain. Menolong orang lain yang mengalami masalah yang sama. Bapak Ibu Saudara, apa yang engkau alami saat ini? Masalah apa? Pergumulan apa? Sesulit apapun, pasti ada rencana Tuhan di balik masalah itu. Dan Tuhan ingin kita menang atas masalah tersebut sehingga kita bisa menjadi penolong, sehingga kita boleh menjadi saksi yang baik untuk nama Tuhan yang penuh kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menjaga hati kita, menjaga iman kita di tengah-tengah kondisi pandemi ini, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, supaya kita boleh keluar menjadi seorang pemenang. Kita bukan hanya akan diangkat oleh Tuhan di dalam status dibenarkan, dimuliakan, tetapi kita juga tetap akan menjadi orang yang humble, orang yang rendah hati seperti Yusuf. Seorang yang bisa berkata, memang engkau mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan suatu bangsa ya yang besar. Mungkin hari ini kita menderita mungkin bukan karena kesalahan kita, mungkin karena orang lain, tetapi kita ingat bahwa setiap kesulitan penderitaan yang kita alami di dalam hidup kita, Tuhan selalu punya rencana. Sekalipun orang merencanakan yang jahat, menyusahkan hidup kita, kita percaya Tuhan akan menggantikannya untuk kebaikan. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita dikuatkan, diteguhkan. Mari kita jalani proses kita jalani dengan setia. Kita ingat janji firman Tuhan yang akan mengangkat kita terus naik dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami mohon Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami melewati masa-masa hidup kami. Mungkin di antara kami saat ini banyak pergumulan, banyak kesusahan, banyak kesesakan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa tidak ada proses di dalam hidup kami yang tidak berguna. Semua proses berguna untuk melatih diri kami menjadi seorang pribadi yang lebih kuat, seorang pribadi yang teguh karakternya, sehingga ketika kami berjaya suatu hari nanti ya Tuhan, kami bisa tetap menjadi seorang yang rendah hati seperti yang Tuhan inginkan. Dan kami boleh menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami, yang akan menguatkan dan meneguhkan banyak orang. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan pujian doksologi. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Yesus dengan kasih karunia-Nya, dan Roh Kudus dengan penghiburan dan urapannya memberkati menyertai engkau mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Katakan sama-sama terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom, selamat datang di Sunday News GMI Jireh. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online bersama dengan GMI Jireh. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai info pelayanan dan kegiatan GMI Jireh. Yang pertama, ibadah minggu depan masih akan dilakukan secara online. Kiranya semua jemaat dapat memperhatikannya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya adalah bagi jemaat dan saudara-saudari yang ingin didoakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar saudara atau dapat menuliskannya pada kolom komentar. Dan bagi jemaat dan saudara-saudari yang doanya dijawab oleh Tuhan, kiranya dapat membagikan kesaksiannya untuk menjadi berkat bagi orang lain, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar saudara atau dapat menuliskannya pada kolom komentar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberikan damai sukacita kepada setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kami terus mendorong jemaat GMI Jireh untuk terus setia dan mengambil bagian di dalam mendoakan bangsa dan negara kita, serta mendoakan dunia di masa-masa pandemi, agar Tuhan menolong dan memulihkan kembali keadaan bangsa kita dan keadaan dunia. Mari bergabung di dalam doa malam setiap hari jam 9 malam. Pokok-pokok doa akan disampaikan melalui grup WhatsApp GMI Jireh. Tuhan Yesus memberkati. Informasi mengenai Persekutuan Youth GMI Jireh atau P3GMI akan dibagikan melalui grup lain dengan ID P3GMI Semarang New Gen. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dengan Persekutuan Pemuda-Pemudi GMI Jireh Semarang. Info berikutnya adalah bagi saudara-saudari yang ingin mendukung pelayanan GMI Jireh melalui persembahan, dapat melakukannya dengan transfer ke nomor rekening yang tersedia atau dapat memberikan persembahan secara elektronik dengan melakukan scan pada QR Code yang tertera di layar saudara. Terima kasih untuk persembahan yang telah saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati.